Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya membuat sebuah video terkait dengan mata kuliah landasan pendidikan. Di sini saya akan mereview materi 1 sampai dengan 5 yang telah dibuat oleh mahasiswa pada saat pembelajaran di Edmodo. Nah, sekarang saya buat beberapa kesimpulan terkait dengan materi dari 1 sampai 5 tersebut. Yang pertama, kita lihat pengertian dari landasan pendidikan. Nah, landasan itu adalah tumpuan, fondasi, alas, atau dasar. Jadi, landasan adalah tempat bertumpu atau bertolak. Sementara pendidikan adalah sebuah proses pengembangan diri melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi, landasan pendidikan adalah sesuatu yang bersifat konseptual, berkenaan dengan asumsi umum mengenai teori pendidikan dan pengajaran. Jadi, secara umum yang dimaksud dengan landasan pendidikan adalah dasar pijakan atau titik tumpu dalam sebuah proses pendidikan. Kemudian, apa fungsi dari landasan pendidikan? Yang pertama adalah sebagai acuan atau tolak ukur dan teori bagi setiap pendidik dalam praktik pendidikan. Yang kedua adalah sebagai konsep dan atau cara pandang dalam bersikap dalam melaksanakan tugas kependidikan. Kemudian sebagai motivator dalam menemukan dan menggali konsep-konsep pendidikan. Selanjutnya, mendorong pemikiran kritis terhadap teori-teori pendidikan sehingga bisa memilah mana yang bisa dipraktikkan dan dikembangkan dalam proses pendidikan. Dan selanjutnya, membentuk pola pikir dan pola kerja dalam praktik belajar mengajar. Selanjutnya kita lihat dari tujuan landasan pendidikan. Jadi ada beberapa tujuan dengan adanya landasan pendidikan tersebut. Yang pertama, dapat membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan kuat, maka diperlukanlah landasan atau fondasi yang kuat pula. Yang kedua, dengan adanya landasan pendidikan, diharapkan tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Kemudian, landasan pendidikan digunakan sebagai tolak ukur dalam studi yang berkenaan dengan kualitas sebuah sistem pendidikan. Kemudian adanya landasan pendidikan yang ditetapkan, diharapkan pendidikan tersebut bisa mencetak SDM yang cerdas. Dan dengan adanya landasan pendidikan bisa menjadi pedoman yang konkret dalam melaksanakan praktik pendidikan. Jadi itulah beberapa tujuan landasan pendidikan. Nah, siapa sasaran dari pendidikan itu sendiri? Kita lihat. Pendidikan pada dasarnya bermaksud untuk membantu peserta didik untuk memberdayakan potensinya atau menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya, sehingga sasaran pendidikan tersebut adalah manusia. Jadi sasaran pendidikan adalah manusia. Ketika seorang pendidik memiliki pemahaman tentang sifat hakikat manusia, maka dia akan punya landasan dalam melakukan praktik pendidikan, baik itu dalam bersikap, menyusun strategi, metode, melaksanakan komunikasi di dalam interaksi-interaksi edukatif. Nah, jadi sasaran pendidikan adalah manusia. Yang terakhir adalah jenis-jenis landasan pendidikan. Ada beberapa jenis landasan pendidikan. Yang pertama kita lihat landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan ini diambil dari nilai-nilai religi, keagamaan, dan kepercayaan. Jadi landasan pendidikan tersebut disusun dengan mengambil konsep pendidikan yang ada dan diajarkan dalam agama, sehingga landasan pendidikan harus selaras dengan agama yang dipercayai oleh masyarakat. Yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan, di mana nilai-nilai filosofis yang dijadikan standar tolak ukur dalam suatu pendidikan. Nilai-nilai filosofis ini tergantung dari apa yang dipercaya sebagai pandangan hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Contoh, di Indonesia sendiri,
landasan filosofis pendidikan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan negara. Baik, yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Maksudnya adalah dalam praktik pendidikan, konsep dan teorilah yang diambil dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan proses dan praktik pendidikan. Jadi itu yang dijadikan landasan ilmiah pendidikan, seperti misalnya ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan. Maksudnya adalah landasan pendidikan tersebut mengacu kepada konsep teori yang berasal dari peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi landasan pendidikan tersebut disusun tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan yang ada di negara tersebut. Jadi 4 landasan ini sering dipakai di dalam praktik pendidikan. Mungkin itu saja untuk review pertama dari materi 1 sampai dengan 5. Jika ada pertanyaan nanti bisa dikirimkan baik dalam WhatsApp group atau di dalam komentar video terkait dengan review materi ini. Demikian saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.